Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam tugas 1.2.A8 koneksi antar materi modul 1.1. Koneksi antar materi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Saya Edi Iswadi, CGP Angkatan 8 dari SMPN Negeri 2 Ciberem, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Terima kasih Bapak Denden Nurjaman, fasilitator kelas kami, dan Ibu Tati Rahmawati, pengajar praktik di kelompok kami. Terima kasih atas bimbingannya. Koneksi antar materi ini disajikan dalam model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama itu peristiwa. Momen penting dan mencerahkan bagi saya, yang pertama itu ketika mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi acuan pendidik dan mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru sebagai penuntun dan pernyataan beliau tentang menghamba pada murid. Dan yang ketiga, saya menganalisis pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Peristiwa yang saya alami, momen yang paling penting, paling menantang bagi saya, yaitu ketika penerapan atau melakukan aksi nyata sebagai wujud dari penerapan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah saya. Dan yang kedua, peristiwa yang menantang bagi saya itu ketika mengerjakan tugas. Batas waktu atau due date yang harus diselesaikan dalam PGP ini terkadang membuat saya khawatir tidak bisa menyelesaikannya sesuai dengan due yang telah ditentukan. Dan yang kedua itu ketika di ruang kolaborasi dengan teman CGP lainnya, ketika menyamakan persepsi dalam diskusi dan presentasi hasil diskusi yang bagi saya ini baru eh, melakukan kegiatan seperti ini. Jadi ini menantang bagi saya. Peristiwa yang selanjutnya yaitu ketika mempelajari modul 1 yang seperti yang kita ketahui bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan yang menghamba pada murid, saya dapat menyimpulkan bahwa di sini mungkin pendidikan atau proses pembelajaran yang berpihak pada murid, dan ketika mempelajari modul 1.2 memahami nilai dan peran yang harus dimiliki oleh guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran di kelas. Itu yang peristiwa yang saya alami. Selanjutnya perasaan. B yang kedua itu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasakan bagaikan pertama saya guru yang kurang pengalaman atau minim pengalaman dibandingkan guru-guru yang lainnya. Saya merasa saya masih junior dan masih perlu banyak pengalaman. Dan yang kedua, saya merasa bersyukur bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini karena tidak semua guru bisa mengikuti kegiatan ini. Saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah bisa menjadi bagian dari guru penggerak angkatan 8. Yang ketiga, mendapatkan teman guru hebat dalam kelas maupun kelompok sehingga kita bisa bertukar pikiran, menyampaikan ide atau gagasan untuk mendapatkan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan yang keempat, saya termotivasi untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan saya, memperbaiki pemahaman saya dalam pendidikan, dalam meningkatkan pendidikan atau proses pembelajaran. Yang selanjutnya, pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa sebelum saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir bahwa proses pembelajaran itu berpusat pada saya atau teacher center. Saya berorientasi menjadi pusat pembelajaran, saya menjadi pusat dari penyampaian materi ke anak-anak saya, diri saya apa ya, jadi pusat dari materi yang ada di kelas atau dengan menggunakan teacher center atau seperti mode ceramah seperti itu. Yang kedua, penilaian ke ranah kognitif. Saya melakukan penilaian hanya untuk mencapai target pembelajaran atau KKM nilai
yang sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Jadi fokus saya hanya untuk mencapai eh, apa ya KKM dari target yang sudah ditentukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya tidak melakukan refleksi dan kolaborasi. Sebelumnya saya tidak melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran saya maupun kolaborasi dengan teman sejawat terkait proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Yang selanjutnya pembelajaran. Ketika saya sudah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang menyenangkan bagi murid, dan eh, yang kedua mewujudkan kepemimpinan murid. Saya harus bisa melatih murid berbicara, mengutarakan pendapatnya terkait pembelajaran yang saya berikan dan sebagainya. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dengan teman sejawat ataupun dengan guru rekan bahasa Inggris yang lainnya. Dan yang keempat, menjadi coach bagi guru lain. Saya harus bisa memberikan eh, pemahaman atau pembelajaran saya membantu guru yang lain yang lebih senior, misalkan dalam membuat materi pembelajaran dan sebagainya. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Ini yang harus saya mampu lakukan setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Yang selanjutnya penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan dari sekarang adalah tetap berfokus pada nilai dan peran guru penggerak, yaitu kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, kolaborasi, dan mandiri. Yang pertama yaitu berpihak pada murid. Saya akan bersikap penuntun dalam proses pembelajaran saya. Saya akan menuntun siswa dan siswi saya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang kedua lebih inovatif. Saya akan berani berkarya, membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi sehingga anak tertarik, senang, dan merasa termotivasi untuk terus belajar. Selanjutnya penerapan yang akan saya lakukan yaitu yang ketiga reflektif. Saya akan berpikir terbuka dan bertanya pada diri saya terkait kekurangan dari proses pembelajaran yang telah saya lakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran saya lebih baik lagi. Dan yang keempat mandiri. Saya berinisiatif untuk bergerak dan memotivasi diri saya sendiri supaya terus belajar dan memperbaiki kekurangan saya dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya penerapan yang kelima yaitu kolaboratif. Saya akan bekerja sama dalam komunitas praktisi, yaitu bekerja sama dalam MGMP ataupun KKG di mata pelajaran saya, dan saya juga akan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk menambah wawasan dan pengetahuan saya, menambah literasi digital saya, mencari inovasi dan membuat kreasi dalam pembuatan media pembelajaran untuk membuat anak lebih senang lagi ketika belajar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.